Tentara misterius diungkap KKB. Gerombolan dibuat pingsan oleh senjata rahasia. Setiap anggota prajurit TNI dan Polri yang sudah ditugaskan di daerah rawan seperti Papua, secara umum tentu sudah mempunyai bekal dengan berbagai macam keahlian. Mulai teknik bertempur dalam berbagai medan bela diri maupun keahlian menggunakan senjata, berbagai jenis senjata api, senjata tajam, maupun senjata rahasia lainnya. Bahkan ada kemampuan khusus prajurit yang jarang sekali terekspos. Kemampuan prajurit yang dianggapnya tidak masuk akal ini diungkap mantan anggota KKB yang kini berprofesi sebagai pendulang emas. Sebut saja Damianus bukan nama sebenarnya. Menurut penuturannya, selama bergabung dengan KKB kelompoknya sudah 3 kali terlibat dalam kontak dengan aparat dalam kontak. Yang ketiga adalah pengalaman yang tak masuk akal dan sulit dilupakan. Saat itu Damianus dan 4 anggota KKB plus 1 komandan lapangan mendapat tugas melakukan penyergapan pada personel TNI yang akan melintas. Menurut informasi sang komandan sekitar pukul 3 atau 4 sore akan melintas mobil patroli Hilux dengan beberapa personel dan membawa banyak bahan makanan pokok. Target penyergapan kali ini bisa merampas senjata dan bahan makanan. Saat itu saya Damianus dan 2 rekan dibekali parang dan panah. Sedangkan komandan kami dan 2 anggota lainnya bersenjata api laras panjang. Kami berenam tiba di lokasi pukul 1 siang. Komandan kami langsung membagi tugas. Saya bersama 2 rekan 2 pemanah dan 1 bersenpi. Rencananya kami serang saat mobil patroli sudah melintas. Artinya kami serang dari belakang. Sedangkan komandan dan 2 anggota 2 senpi dan 1 pemanah rencana menyerang dari depan. Posisi kami dengan tim komandan berjarak kurang lebih 100 meter. Sambil menunggu target saya hisap rokok sambil rebahan. Sesekali teman saya keluar dari persembunyian untuk mengamati situasi jalan raya. Tak terasa sudah hampir 3 jam kami menunggu. Tapi belum nampak juga kendaraan yang kami incar. Kami mulai jenuh berhubung tidak memiliki alat komunikasi semacam handi-talkie. Saya pun berinisiatif menemui komandan kami. Tak disangka saya lihat komandan dan 2 rekan seperti tertidur pulas mendengkur. Saya bangunkan mereka tapi tetap saja tak bergerak. Aneh sudah saya bolak-balik tubuh mereka tetap saja tak ada reaksi. Hanya suara dengkuran yang bersahutan. Saat saya periksa tubuh komandan tak terlihat luka sedikit pun, hanya terlihat bilur kecil kebiruan tak lebih dari kelereng di area leher. Kondisi 2 rekan sama tak ada luka, hanya bilur kecil warna kebiruan di area leher. Saya masih bingung dan ketakutan melihat kondisi komandan dan 2 rekan saya. Saat dalam kondisi pikiran kacau tak sengaja saya lihat ada seutas tambang menggantung di atas pohon. Dengan sigap saya ambil anak panah, dengan waspada saya amati pohon tersebut. Tak terlihat seorang pun di sana. Terus saya amati tanpa berkedip. Terkejut bukan main, tak sadar saya teriak-teriak dan secara spontan saya lesatkan anak panah ke atas pohon. Ternyata di atas pohon terlihat wajah hitam seperti dicat dengan warna pakaian senada dengan pohon. Entah kena atau meleset lesatan anak panah saya tak sempat berpikir. Saya pun lari ketakutan. Belum jauh dari pohon seperti benda kecil keras menghantam tengkuk. Saya tak ada bunyi letupan senjata tapi terasa panas menyebar ke area kepala dan dada. Saya terus berlari sembari memeriksa tengku yang ternyata tak ada luka. Cuma panas yang amat sangat. Saya tidak paham jenis senjata yang mereka gunakan. Apalagi tak ada bunyi sama sekali. Belum 100 meter saya berlari saat tiba-tiba rasa panas dan sakit yang luar biasa kian terasa di kepala dan dada sampai akhirnya saya tidak ingat apa-apa lagi. Saya tumbang entah berapa jam atau berapa hari saya tak sadarkan diri. Yang pasti saya sadar sudah berada di kantor polisi. Mengejutkan, detik-detik prajurit TNI berpapasan dengan KKB di hutan langsung baku tembak. Pos Kupang, Komkapuspen TNI membeberkan sebuah fakta terbaru mengenai operasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens di Papua. Baru-baru ini, katanya, ketika prajurit TNI Polri sedang melakukan patroli sekaligus operasi penyelamatan korban penyanderaan, tiba-tiba pasukan bertemu dengan kelompok kriminal bersenjata di tengah hutan. Dalam jumpa yang tak terduga tersebut, kontak tembak pun tak bisa terhindarkan. Salah seorang anggota KKB dikabarkan terkena tembakan.
Insiden baku tembak antara prajurit TNI Polri dengan anggota KKB Papua tersebut dilaporkan pula oleh sebuah media asing di Selandia Baru, Australia. Dalam pemberitaannya, media asing tersebut melaporkan bahwa prajurit TNI menyerbu salah satu kawasan yang merupakan daerah pertahanan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Kawasan tersebut diduga sebagai tempat persembunyian korban penyanderaan pilot Susi Air, Philips Marmertens yang dikawal ketat oleh anak buah Panglima KODAP 3 Nugama, Egyanus Kogoya. Disebutkan bahwa saat itu pasukan TNI menyerang kelompok separatis yang selama ini menyandera pilot Susi Air. Namun tak disebutkan bagaimana nasib pilot berkebangsaan Australia tersebut. Disebutkan pula bahwa dalam insiden baku tembak itu, ada anggota KKB Papua yang terkena tembakan dan tewas. KKB pun melakukan serangan balan secara bertubi-tubi. Bahkan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya melepaskan tembakan secara membabi buta sebagai cara mereka untuk menghadang serangan prajurit TNI. Meski perlawanan sengit dilakukan KKB Papua, namun tak satu pun peluru yang ditembakkan kelompok separatis tersebut mengenai prajurit TNI. Hal itu dibenarkan Kapuspen TNI ketika dikonfirmasi awak media mengenai insiden yang terjadi di wilayah Kabupaten Duga, Papua. Laksda Kisdianto mengatakan, sejak pilot Susi Air, Philips Marmertens disandera, sejak itu pula prajurit TNI Polri telah melakukan operasi penyelamatan. Operasi itu bertujuan untuk membebaskan korban penyanderaan dari tangan KKB Papua. Jadi sudah sejak awal TNI menggelar operasi. Sampai saat ini pun operasi terus dilakukan untuk menyelamatkan pilot Susi Air dari tangan KKB Papua, ujarnya. Kepada awak media, menuturkan bahwa insiden itu terjadi saat prajurit TNI sedang melakukan patroli di kawasan hutan. Saat patroli itulah, anggota TNI bertemu dengan anggota KKB yang sedang berkeliaran di hutan. Saat itulah terjadi kontak tembak. Dalam kejadian itu, tidak ada prajurit TNI yang jadi korban. Tidak ada prajurit yang jadi korban dalam aksi baku tembak itu, ujarnya. Untuk diketahui, hingga kini pilot Susi Air disandera oleh Egyanus Kogoya.